Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowandra Putri dari kelompok 1 pertemuan 4 kelas B akan menjelaskan kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Yang pertama ada dari declining trust. Tingkat kepercayaan pada kenyataannya hampir tidak lebih baik selama bertahun-tahun krisis ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi disorot tidak hanya pada tersangka biasa, tetapi juga pada gereja, lembaga penyiaran publik, polisi, dan juga dokter yang cukup sulit karena tidak tersentuh oleh kesenjangan kepercayaan yang mendasari bahwa organisasi berada di akhir saat merancang strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan serta melindungi dan memanfaatkan reputasi mereka. Analisis SWOT yang terdiri berdasarkan strength, weakness, opportunities, and threats adalah dasar yang paling krusial pada sebuah perkembangan usaha. Lantaran usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai taktik baik pada penjalankannya. Analisis SWOT juga dikenal menjadi taktik sistematis pada pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan, baik pemerintahan dan juga perusahaan itu sendiri. Pada kasus tersebut, PT KAI mengalami krisis pada perusahaannya. Seperti yang juga dibahas pada bab declining trust ini, PT KAI mengalami pengurangan kepercayaan dari masyarakat. PT KAI terlibat masalah yang mengakibatkan timbulnya masalah seperti pengembalian tiket, jumlah gerbong yang dikurangi, dan aplikasi yang tidak dapat diakses. Di sini peluang PT KAI dalam menganalisis permasalahan yang ada. Mereka mempunyai kekurangan di komunikasi mereka dengan masyarakat. Pemberian informasi untuk masyarakat perlulah dipercepat agar masyarakat tidak gusar dan khawatir. Terlebih penting lagi, masyarakat perlu tahu informasi terbaru tentang kebijakan yang diambil di masa pandemi oleh PT KAI. Berikutnya yaitu low risk tolerance. Masyarakat pada saat ini cenderung tidak bisa menerima resiko dari sebuah pekerjaan. Toleransi resiko masyarakat menurun karena rasa percaya terhadap orang lain juga menurun. Contoh masalah yang berkembang dari resiko nyata atau persepsi resiko paling terkenal adalah makanan rekayasa genetika. Berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh pakar komunikasi, resiko yang membantu organisasi untuk memahami bagaimana orang cenderung merespon resiko yang nyata atau yang dirasakan. Analisis SWOT berperan untuk memaksimalkan kinerja serta target dari fokus utama atau visi misi dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan baik negeri maupun swasta. Analisis SWOT berperan dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari sebuah strategi bisnis. Seperti yang dibahas pada subbab low risk tolerance, masyarakat tidak bisa menerima resiko yang diakibatkan pandemi ini terhadap PT KAI. Akhirnya masyarakat memprotes kinerja PT KAI karena masalah yang ada pada PT KAI, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Dalam analisis SWOT-nya, kekuatan PT KAI yaitu sebagai satu-satunya perusahaan kereta yang memiliki wewenang untuk menjalankan kereta. Oleh karena itu, masyarakat mau tidak mau pasti bergantung pada PT KAI. Kelemahannya karena PT KAI satu-satunya perusahaan yang berwenang, beban tanggung jawabnya menjadi besar. Berikutnya adalah international regulations. Perusahaan perlu menghadapi perubahan, pengerasan, juga peraturan yang lebih ketat ditegakkan pada operasi internasional mereka. Hal ini berdampak pada risiko, keuangan, dan juga reputasi bagi perusahaan global. Satu-satunya cara perusahaan dapat benar-benar melindungi diri mereka sendiri dari risiko keuangan dan reputasi karena terbukti bersalah atas penyuapan adalah menjadi bebas suap. Dalam memaksimalkan tugasnya, ada beberapa faktor internal dalam analisis SWOT. Faktor internal merupakan faktor dalam yang berkaitan langsung dengan perusahaan dalam analisis SWOT, dikenal dengan istilah kekuatan dan kelemahan. Contoh diantaranya adalah struktur perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya perusahaan, marketing, R&D, manufacturing, service, human resource, dan manajemen. PT KAI dalam menangani permasalahan yang terjadi ketika pandemi melanda, melakukan kebijakan protokol kesehatan dan mengukuhkan kebijakan tersebut baik kepada pegawainya dan juga kepada masyarakat. Penumpang KRL seperti yang dijelaskan pada subbab International Regulation ini, PT KAI menerapkan kebijakan tersebut atas perintah dari pemerintah pusat dan juga peraturan internasional di masa pandemi ini. Dalam analisis SWOT-nya, menangani kelemahan yang ada juga di setiap divisi di PT KAI haruslah bekerja sama dan tidak bisa berdiri sendiri. Setiap divisi perusahaan tersebut perlu berkoordinasi melakukan kebijakan yang telah ditetapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Viovita Santisima Manik dengan nomor absen 33. Saya berasal dari kelompok 1 kelas A. Subbab selanjutnya adalah Local and Global Expectation. Regulasi global adalah jawaban langsung atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh globalisasi. Ketika beroperasi dalam konteks lokal serta peraturan internasional yang semakin berat, perusahaan juga menghadapi tantangan hukum lunak internasional. Dasarnya adalah pengaturan diri, adopsi prinsip, dan kode perusahaan yang tidak diterapkan oleh pemerintah. Analisis SWOT adalah semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang dan ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan dengan maksud strategi dengan jelas. Seperti yang dijelaskan pada subbab Local and Global Expectation, PT KAI melakukan penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan peraturan dan kode etik perusahaan. Humas PT KAI atau Persero DAOP 1 Jakarta melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif, berdasarkan Standard Office Procedure atau SOP. Manajemen krisis yang dibentuk dan dibuat oleh tim manajemen dari PT KAI dalam analisis SWOT-nya dan penerapannya, peraturan dan kode etik yang dilakukan oleh PT KAI memiliki kelebihan, yaitu dengan SOP yang ada di setiap pekerja ataupun orang yang berwenang di PT KAI mempunyai pegangan atau ukuran tentang apa yang mereka jalankan. Subbab selanjutnya adalah The Information Anarchy of Traditional and Social Media. Dalam 20 tahun terakhir, telah terlihat perubahan yang cepat dalam industri media dan berita. Sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi. Organisasi masih perlu mengambil inisiatif komunikasi dalam krisis, misalnya untuk mencegah terbentuknya kekosongan di sekitar mereka. Mereka masih perlu berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan utama mereka dan berbicara dengan mereka secara jelas. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor dari lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Dalam hal ini, PT KAI melakukan langkah inisiatif komunikasi dalam krisis seperti yang dijelaskan dalam subbab The Information Anarchy of Traditional and Social Media. Humas PT KAI dibantu oleh Customer Service dalam menangani keluhan pelanggan di lapangan. Kemudian mengirimkan informasi melalui SMS dan kontak langsung dengan para pelanggan yang terkena pembantalan tiket dan mengembalikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian analisis SWOT yang ada di dalam tindakan ini yaitu ancaman dari masyarakat yang mengeluh karena pembantalan tiket dikarenakan pengurangan penumpang kereta oleh PT KAI. Subbab selanjutnya ada empowerment and activism. Aktivisme tidak selalu merupakan tindakan langsung yang diambil oleh kelompok yang didorong oleh isu yang gencar, melainkan aktivisme sehari-hari yang diciptakan oleh anarki informasi, toleransi resiko yang rendah, penolakan terhadap struktur kekuasaan tradisional, dan semua aspek dari iklim yang menentang. Perkembangan teknologi komunikasi ditambah dengan landscape media yang berubah, bahwa sekarang setiap individu dapat menemukan masalah atau mengekskalasi masalah sendiri. Didefinisikan pada tahun 1950 sebagai organisasi internasional apapun yang tidak didirikan oleh perjanjian internasional. Manajemen informasi sistem, selain itu terdapat pula faktor eksternal dalam analisis SWOT. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bersinggungan secara langsung dengan perusahaan atau yang biasa dikenal dengan ancaman dan peluang. Contoh diantaranya adalah tren, sosial ekonomi dan budaya, sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, dan lingkungan. Pada kasus studi PT KAI, Humas PT KAI melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif, dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi. Rencana strategi yang dibuat oleh setiap divisi atau bagian dan dipaparkan dalam rapat, di mana sebagiannya disetujui. Baru kemudian menjalankan rencana aksi tersebut. Contohnya, di kehumasan rencana strategi dalam kondisi krisis di masa pandemi, harus dilakukan physical distancing dan social distancing. Maka, Humas PT KAI tidak lagi mengadakan konferensi pers secara tatap muka langsung, melainkan secara virtual dan memproduksi sendiri berbagai statement yang dibutuhkan untuk memberikan kejelasan
sosialisasi kepada masyarakat. Hal seperti yang dibahas pada subbab Empowerment and Activism, di mana aktivisme sehari-hari diciptakan oleh anarki informasi, kemudian dengan perkembangan teknologi komunikasi, permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Dalam hal ini, perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Dari analisis SWOT, terdapat peluang di mana PT KAI menyebarkan tren menjaga jarak di masa pandemi kepada masyarakat agar taat protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Shareholder Activism. Kepala Eksekutif dan Dewan bekerja atas nama pemegang saham untuk menciptakan nilai. Dewan Komite Eksekutif dan Penasehat Komunikasi harus siap untuk mendengarkan dan secara proaktif terlibat dengan aktivitas pemegang saham yang semakin aktif dan vokal. Terlepas dari identitas aktivis pemegang saham, pendekatan atau validitas proposal, kecepatan respon perusahaan dan kesediaannya untuk terlibat sangat penting untuk melindungi reputasi dan tim manajemennya. Pada intinya, analisis SWOT ini akan menjadi efektif apabila diterapkan secara akurat dan optimal, dan pengaplikasiannya fungsi analisis SWOT akan memaksimalkan kekuatan perusahaan, mencegah kelemahan dalam perusahaan dalam faktor internal. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalisir ancaman luar dan memperbesar peluang dan dari luar untuk mampu mengembangkan sebuah strategi perusahaan. Dalam kasus PT KAI ini, saat terjadi krisis manajemen, semua pimpinan tertinggi setiap divisi bagian itu sudah otomatis menjadi anggota bagian dari tim krisis manajemen, namun dengan proporsionalnya yang berbeda-beda tergantung bagiannya. Setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan, Humas PT KAI untuk mengatasi krisis, maka langkah selanjutnya Humas PT KAI melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan data-data yang diperoleh. Hal itu disesuaikan dengan pemaparan di subbab Shareholder Activism, di mana di sini setiap petinggi dan pemegang kewenangan dalam suatu perusahaan ikut turun tangan dalam menangani krisis yang terjadi. Dalam analisis SWOT-nya, PT KAI mempunyai kekuatan karena pada masa krisis, setiap elemen dalam perusahaan bersatu dan menanggulangi krisis yang terjadi dan mempunyai peluang yang besar dalam menyelesaikannya. Managing Reputation Risk Through Life Cycle. Krisis dapat berasal dari insiden atau masalah, tapi krisis masih terjadi. Akhirnya organisasi perlu pulih dari krisis. Siklus hidup dimulai dengan memprediksi risiko reputasi. Cara baik untuk mencegah risiko reputasi yang didorong oleh masalah adalah dengan memiliki kedalaman keuangan perusahaan di lingkungan dan kinerja sosial. Membangun hubungan dan niat baik keduanya sangat berharga dalam sebuah krisis. Analisis SWOT dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik. Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menemukan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Pada kasus yang dialami PT KAI ini awalnya disebabkan oleh keadaan pandemi COVID-19 yang mana akhirnya menimbulkan masalah-masalah pada berjalannya perusahaan. Kemudian terjadilah krisis seperti yang dijelaskan pada subbab ini, yang mana krisis terjadi dari masalah ataupun sebuah insiden. Dalam analisis SWOT kali ini, PT KAI mempunyai kelemahan karena ada pandemi ini membuat perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada, mempertimbangkan perintah dari pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan sosial sehingga keretanya dikurangi dan otomatis menurunkan pemasukan dan akses cepatnya perusahaan dalam mengantar masyarakat. Ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat merupakan dasar yang paling penting dalam sebuah perkembangan bisnis. Karena bisnis yang baik merupakan bisnis yang memiliki strategi baik dalam menjalankannya. Analisis SWOT juga dikenal sebagai strategi sistematis dalam pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan, baik pemerintah maupun perusahaan swasta. Analisis SWOT berperan untuk memaksimalkan kinerja serta target dari fokus utama atau visi misi dalam sebuah perusahaan atau pemerintah, baik negeri maupun swasta.
Analisis SWOT berperan dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari sebuah strategi bisnis. Analisis SWOT. Dalam memaksimalkan tugasnya, ada beberapa faktor internal dalam analisis SWOT. Faktor internal merupakan faktor dalam yang berkaitan langsung dengan perusahaan, dikenal dengan sebuah istilah kekuatan dan kelemahan. Contoh diantaranya adalah struktur perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal dalam analisis SWOT. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bersinggungan secara langsung dengan perusahaan atau biasa dikenal sebagai istilah ancaman dan peluang. Contoh diantaranya adalah tren, sosial ekonomi, dan budaya, juga sumber permodalan. Pada intinya, analisis SWOT ini akan menjadi efektif apabila diterapkan secara akurat dan optimal dalam pengaplikasiannya. Fungsi analisis SWOT akan memaksimalkan kekuatan perusahaan, mencegah kelemahan dan dalam perusahaan, juga dalam faktor internal. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalisir ancaman luar dan memperbesar peluang dari luar untuk mampu mengembangkan sebuah strategi perusahaan. Kesimpulan dari subbab declining trust dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat serta analisis SWOT adalah kepercayaan dari stakeholder maupun masyarakat sangat diperlukan oleh kemajuan satuan bisnis tertentu. Dalam kasus yang kami angkat serta analisis SWOT-nya, Humas PT KAI berusaha semaksimal mungkin agar dapat memperbaiki dan melayani masyarakat sebaik mungkin. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Humas PT KAI berusaha merespon segala keluhan dari masyarakat, baik mengenai kinerja transportasi dan aplikasinya. Hal ini dilakukan oleh Humas PT KAI agar dapat menjaga nama baik, citra, serta kepercayaan pelanggan dalam menggunakan transportasinya. Selanjutnya, kesimpulan dari subbab low risk tolerance dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat dan analisis SWOT adalah mengenai tingkat toleransi masyarakat yang rendah pada risiko. Hal ini ditunjukkan dengan respon berupa keluhan masyarakat dengan kinerja PT KAI dalam usahanya menghadapi pandemi COVID-19. PT KAI berusaha meluncurkan inovasi bagi para pengguna kereta api agar tetap nyaman dan aman saat bertransportasi menggunakan kereta api. Namun, dengan toleransi masyarakat yang rendah akan risiko, mengakibatkan banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke Humas PT KAI. Masyarakat mengharapkan kinerja yang sempurna dari PT KAI walaupun pada situasinya, PT KAI sedang mengusahakan yang terbaik dalam berjuang di masa pandemi. Kesimpulan lain yang dapat ditarik dari subbab selanjutnya yaitu international regulation dalam kaitannya dengan kasus dan analisis SWOT dari kasus yang diangkat adalah sikap dan langkah yang diambil PT KAI baik untuk masyarakat pengguna KRL maupun stakeholdernya. Setiap satuan bisnis pasti memiliki regulasi dalam melakukan kegiatannya. Dalam kasus ini adalah PT KAI yang memiliki tanggung jawab baik terhadap pemerintah nasional, internasional maupun masyarakat. Dalam situasi pandemi, PT KAI berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan aman bagi penggunanya. Hal ini tidak semata-mata dilakukan hanya karena hal tersebut merupakan aturan di masa pandemi dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan melakukan transaksi secara non-tunai. Namun, hal ini dilakukan karena adanya tanggung jawab dan kewajiban PT KAI terhadap regulasi nasional maupun internasional. KRL dapat berjalan apabila PT KAI mampu menjaga dan menyanggupi fasilitas-fasilitas yang mampu menekan kegiatan-kegiatan yang berfungsi dapat meningkatkan kasus pandemi lagi agar kinerja perusahaan dapat tetap berjalan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari subbab local and global expectation dan kaitannya dengan kasus dan SWOT adalah mengenai usaha dari PT KAI untuk tetap berprogres dan membuat inovasi-inovasi baru di masa pandemi demi kelangsungan perusahaan. Tidak hanya membuat inovasi baru, namun dalam kasus yang diangkat, PT KAI berusaha untuk menampung dan merespon segala keluhan masyarakat mengenai inovasi dan kinerjanya. Hal ini dilakukan agar isu-isu yang berkembang dari keluhan masyarakat dapat diredam dan tidak mengakibatkan kerusakan reputasi atau regulasi yang keras baik dari masyarakat maupun stakeholder dalam perusahaan. Namun diharapkan keluhan dan isu-isu yang ada dapat membuat PT KAI menjadi lebih peka dan berhati-hati terhadap hal-hal yang telah dikomitmenkan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari subbab Activism the Information Anarchy of Traditional and Social Media dalam kaitan dengan kasus dan analisis SWOT adalah dalam 20 tahun terakhir telah terlihat perubahan yang cepat dalam industri media dan berita. Sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu.
Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Humas PT KAI dibantu customer service dalam menangani keluhan pelanggan di lapangan, kemudian mengirimkan informasi melalui SMS dan kontak langsung dengan para pelanggan yang terkena pembatalan tiket dan mengembalikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian dapat diketahui dari kaitan subbab empowerment and activism, aktivisme dengan kasus dan analisis SWOT adalah tidak selalu merupakan tindakan langsung yang dilakukan oleh kelompok yang dimotivasi oleh gencarnya masalah. Sebaliknya, ini adalah aktivisme sehari-hari yang diciptakan oleh anarki informasi, toleransi risiko rendah, penolakan terhadap struktur kekuasaan tradisional, dan segala macam aspek lain dari iklim yang menantang. Selain itu, ada juga faktor eksternal dalam analisis SWOT. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak bersinggungan langsung dengan perusahaan atau biasa disebut ancaman dan peluang, seperti tren, sosial ekonomi dan budaya, permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, dan lingkungan. Misalnya dalam kehumasan, perencanaan strategis dalam kondisi krisis pandemi harus menerapkan physical dan social distancing. Humas PT KAI tidak lagi mengadakan konferensi pers secara langsung, tetapi secara virtual dan membuat berbagai pernyataan yang diperlukan untuk memberikan penjelasan sosialisasi kepada publik. Lalu berikutnya, pada subbab shareholder activism dalam kaitannya dengan kasus dan analisis SWOT adalah fungsi analisis SWOT akan memaksimalkan kekuatan perusahaan dan mencegah kelemahan perusahaan dari faktor internal. Dalam contoh kasus PT KAI ketika krisis manajemen, semua pimpinan di puncak di setiap divisi atau divisi otomatis menjadi bagian dari tim manajemen krisis, namun dengan tarif yang berbeda-beda tergantung divisinya. Hal ini sesuai dengan uraian pada subbab aktivisme pemegang saham, di mana setiap pejabat dan pejabat di suatu perusahaan turun tangan untuk menghadapi krisis yang muncul. PT KAI kuat dalam analisis SWOT karena pada saat krisis setiap elemen dalam perusahaan berkumpul untuk mengatasi krisis yang terjadi dan memiliki peluang besar untuk menyelesaikannya. Terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik dari subbab managing reputation risk through life cycle dalam kaitannya dengan kasus dan analisis SWOT yaitu krisis dapat berasal dari insiden atau masalah. Siklus hidup dimulai dengan memprediksi resiko reputasi. Cara terbaik untuk mencegah resiko reputasi yang didorong oleh masalah dengan memiliki keteladanan keuangan, perusahaan, lingkungan, dan kinerja sosial. Analisis SWOT dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik. Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan yang diulas di sini adalah yang pertama, sebaiknya PT KAI membenahi komunikasi publik mereka ketika menangani sebuah masalah atau krisis di masa depan, terutama ketika masalah tersebut langsung bersinggungan dengan publik seperti pembatalan tiket dan gangguan sinyal seperti yang terjadi saat ini. Yang kedua, PT KAI juga dapat memperbaiki cara komunikasi publik dengan cara yang paling tepat dalam menangani masalah yang disebutkan di atas. Cara pendekatan dan pemilihan kata juga harus sangat diperhatikan agar penyelesaian masalah bisa lebih terarah dan tepat. Yang ketiga, ketika menyelesaikan sebuah masalah yang menimbulkan krisis terhadap perusahaan, sebaiknya PT KAI melakukan analisis SWOT untuk bisa memudahkan perusahaan merencanakan dan memilih jalan keluar, juga strategi yang paling tepat untuk masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah PT KAI harus menghindari krisis di reputasi di masyarakat. Untuk itu, perusahaan harus memiliki citra yang baik di masyarakat dan memiliki lingkungan internal yang baik pula.